kasih yang manis-manis deh. Kemai banget ya. Ini namanya Gingerbread City of the Future guys. Jadi sejumlah arsitek mengubah bahan bangunan dari gula dan rempah-rempah untuk menciptakan kota kue jahe masa depan. Jangan salah guys, semua miniatur kota yang dipamerkan di V&A Museum ini bisa dimakan loh. Sang kreator ingin menunjukkan kalau perencanaan tata ruang kota bisa menyenangkan sekaligus lezat. Hahaha. Seriusan guys, sebelum membuat 60 bangunan, semua dipanggang terlebih dahulu. Kereta gantungnya juga terbuat dari cakar manis, licorice. Jalur sepeda dan pejalan kaki aja seluruhnya terbuat dari gula. Nyam-nyam. Pameran tahunan ini dibuka untuk umum sejak 8 Desember lalu sampai 6 Januari 2019 guys. Kira-kira koleksinya bakal dikerubutin semut gak ya? Guys, gak cuma di luar negeri aja yang punya museum kece. Di Jakarta juga ada kok. Tepatnya di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Tapi belum banyak yang tahu loh. Soalnya lokasinya tersembunyi gitu guys. Letaknya berada di tengah kebun yang asri. Makanya dikasih nama museum di tengah kebun. Hei, jangan pandang sebelah mata dulu dong. Museum ini punya lebih dari 4.000 koleksi benda antik dari lokal sampai mancanegara loh. Penasaran? Mari masuk. Guys, sebelum masuk ke museum ini, wajib ganti alas kaki sama sendal yang udah disediakan ya. Soalnya, sebagian besar koleksi yang ada, umurnya udah old banget. Bahkan ada yang jutaan tahun. Jangan sampai kotoran yang nempel di alas kaki kita merusak koleksi di sini. Gak cuma koleksinya aja, bangunannya pun punya banyak nilai historinya guys. Contohnya, tembok museum ini dibangun dari 65.000 batu bata bekas gedung VOC dan 15.000 batu bata tua dari gedung meteorologi yang dibangun pada tahun 1896. Terus, engsel pintunya ini berasal dari penjara wanita yang terletak di Bukit Duri, Jakarta, yang merupakan peninggalan gedung Meister Cornelis di abad ke-18. Santai dulu, gak usah kaget, itu baru openingnya. Hahaha. Museum terbagi ke dalam 17 ruangan yang dinamai sesuai dengan fungsinya. Salah satu ruangan yang paling unik adalah ruang Singa Garuda yang merupakan sebuah kamar mandi berukuran 99 meter persegi. Di sini ada kursi malas dari dinasti Qing, lampu minyak Prancis dari abad ke-19, sampai bangku mahogani kepunyaan Raja George II. Koleksinya lengkap banget guys, mulai dari topeng, patung, sampai fosil pohon yang berasal dari masa Triasik di Pulau Jawa 208 juta tahun sebelum Masehi. Wah gila seh. Terus, ada juga fosil kerang dari Maroko yang berasal dari masa Jurasik 230 juta tahun sebelum Masehi. Tuh, fosil kerangnya segede gaban. Dan ada fosil lebah raksasa yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Sayangnya, yang satu ini belum ketahuan umurnya berapa ya guys. Ternyata, museum ini milik pribadi loh, yaitu kepunyaan Bapak Sahrial Jalil. Saking cintanya sama benda antik dan bersejarah, beliau sampai keliling dunia untuk mencari barang seni bernilai sejarah tinggi. Nah, barang-barang ini akhirnya nggak dijual atau dititipin ke museum, tapi sengaja disimpan di rumah pribadinya ini. Oh iya, 90% barang-barang ini beliau dapatkan dari balai lelang di berbagai kota di Eropa, Amerika, Hong Kong, dan Australia. Akhirnya, pada tahun 2013, museum ini terpilih sebagai museum swasta terbaik di Museum Awards. Mau ke sini? Tenang, kalian nggak perlu mengeluarkan biaya apapun alias gratis. Tapi, kalian harus reservasi jauh-jauh hari ya guys. Dan salah satu syaratnya, kalian harus bareng rombongan, paling sedikit 7 orang, dan paling banyak 12 orang untuk bisa masuk ke dalam museum. Keren. Dari tadi kita ngomongin soal museum. Kalian tahu nggak sih, apa bedanya museum dan galeri? Nah, coba di absen dulu namanya. Nuril, Dimas. Dedew, Tera, Balkis, Ami, Afisa, Kalian fakultas apa? Komunikasi. Kamu namanya siapa? Ray. Ray. Iya. Kamu? Gina. Gina, fakultas apa? Komunikasi. Komunikasi, Iya, sama. komunikasi. Semester berapa? Akhir udah 9. Semester akhir. Iya. Ini juga sama. Tinggal skripsi. Enggak, semester 7 saya. Oh, semester 7. Kamu? Tinggal sidang minggu Tinggal ini. sidang. Semangat ya. Sukses ya. Namanya siapa? Ardi. Ardi. Ya. Terus? Hari. Hari. Faisal aka Icang. Wow, Faisal aka Iya, Icang. Icang. Kayak kerenan Faisal bener Icang. Oh, Faisal aja ya. Ini rambutnya keren nih. Ya, Oh, gitulah. Ini ngeblow sendiri di rumah? Iya gitu. Oh gitu. Keramas berapa kali sekali?
Tiap hari. Tiap hari. Boros sampo. Oh iya oke. Kondisioner. Kondisioner juga. Jadi merawat diri ya? Iya, harus. Oke, keren. Rambut cewek kalah cowok kan? Perbedaannya museum dan juga galeri. Tahu gak sih bedanya apa? Ayo. Museum kayaknya lebih ke kalau galeri ini kayaknya lebih ke foto-foto aja sih kayaknya ya. Kalau museum lebih ke benda. Emang foto-foto bukan benda ya? Kayaknya museum lebih ke patung ya. Museum Kalau lebih ke galeri patung. lebih ke karya, Museum tuh patung. lukisan kayak gitu. Kalau galeri. Kalau galeri lebih ke lukisan. Iya, kalau museum patung kayak gitulah iya. Museum tuh patung. Kalau menurut kamu versi kamu, museum sama galeri? Sama sih, cuman emang kayak galeri lebih ke banyak fotonya gitu. Galeri lebih banyak Iya. foto. Kayak kalau museum juga lebih ke zaman dulu banget gitu, kayak udah lama banget. Lama. Kalau museum ya. Oh. Lamanya maksudnya gimana? Kayak aku Dari angkatan lama. Iya. Iya lagi. Del. Kalau museum itu dia biasanya kayak peninggalan-peninggalan zaman dulu. Kalau galeri itu kayak lebih ke kayak kesenian orang gitu. Gitu sih. Kesenian orang. Iya. Kesenian orang. Hasil Orang kesenian dipajang. orang Oh, di galeri hasil gitu. kesenian orang yang dipajang di galeri. Iya. Sementara kalau museum barang-barang peninggalan peninggalan zaman dulu ya. zaman dulu. Kalau museum kayaknya yang peninggalan sejarah. Kalau misal galeri yang baru-baru. Galeri yang baru-baru. Ah, ah. Kamu punya jawaban apa? Kalau museum lebih ke peninggalan dulu sih, lebih ke harus dilihatkan ke orang banyak. Dan kalau galeri juga dilihatkan ke orang banyak. Kalau museum itu dia untuk penempatan barang-barang yang tahunnya agak lama atau tua gitu, ibaratnya tua banget lah. Tuh dikatain tua. Lagi ya. Kalau galeri itu kan ibaratnya kayak orang nyimpenin suatu karya yang baru. Oke. Gitu katanya. Kalau versi kamu? Nggak beda jauh. Museum untuk benda-benda yang bersejarah. Kalau galeri untuk karya seni yang mungkin bisa dibilang baru. Coba kalau museum tuh yang lama-lama sih gimana? Kayak peninggalan, Oh, peninggalan, dari ya, oh. peninggalan-peninggalan dari Berarti sejarah dong? sejarah ya. Peninggalan-peninggalan sejarah. Iya. Itu kalau museum. Iya. Kalau galeri? Galeri biasa ya sama juga sih, cuman masih kayak ada yang baru-baru gitu kan, lukisan-lukisan yang buat apa sih yang bikin lukisannya yang baru gitu. Oh, yang baru. Kalau museum itu tentang masa lalu. Kayak mantan tuh dimuseumkan gitu ya. Kan dia bilang gitu. Terus tempatnya tetap biasanya. Oh tempatnya tetap kalau Iya, museum? kalau galeri itu biasanya kan pindah-pindah. Oh iya. Jadi kalau museum tempatnya satu tempat, dia tidak berpindah. Tapi dia menyimpan barang-barang Masa lalu. masa lalu. Kan tadi kan aku udah bilang tadi. Atau enggak Inul Daratista. Oh iya. Masa lalu, biarlah masa lalu. Ojek-ojek. Gitu ya. Kalau kamu apa? Kalau galeri kayak tempat nyimpen-nyimpen benda-benda yang kesenian modern gitu. Kalau museum kayak lebih ke sejarah-sejarah. Saya followers aja sih. Followers aja. Followersnya udah berapa? Nggak tahu tuh. Kita followers aja. Ya nggak beda jauh lah. Intinya Coba, kalau intinya. museum itu lebih ke benda-benda yang lebih benda-benda yang bersejarah di masa lampau. Masa lampau. Sedangkan galeri misalkan contoh ada galeri foto atau galeri lukisan. Oh ya iya gitu lah. benar. Gitu ya. Jadi lebih ke kalau galeri lebih Ke- identiknya lukisan. iya, Karya karya seni yang baru-baru. Kalau museum yang Masa lampau. masa lampau jadi dimuseumkan. Nih, dimuseumkan lucu kali ya? Boleh. Cocok ya. Kalau museum itu kayak peninggalan penyimpanan zaman dahulu, kalau galeri itu penyimpanan untuk karya seni yang baru. Karya seni yang baru. Mirip-mirip jawabannya ya. Jadi intinya kalau galeri itu lebih kekinian yang baru-baru. Dan kalau kata dia tempatnya berpindah-pindah, setuju? Iya, setuju sih. Kalau museum tempatnya tetap, tapi dia menyimpan barang-barang zaman bahula, zaman dulu, alias bersejarah. Jadi harus ada ceritanya gitu ya, gitu. Kan mantan juga ada ceritanya ya. Iyalah yang Kenapa nggak di museum kan? benar. Dikubur, Oh bener sih. Oh kalau mantan apa? dikubur aja. Sekarang kita tanya guys, perbedaan di museum sama galeri sebenarnya apa sih? Kalau yang tadi yang jawab nih ya, kalau ngomongin museum itu pasti identik sama yang lama-lama, sejarah, ada nilai sejarahnya. Kalau galeri ini lebih ke seni-seni yang kekinian, yang baru-baru, termasuk lukisan. Iya. Oke, kita cek jawabannya. Jawaban mereka udah bener, udah tepat atau kurang tepat?
Kita lihat jawabannya. Galeri itu tempat untuk memproduksi, menyimpan dan menjual biasanya lukisan, ya. Sedangkan museum tempat menyimpan barang-barang yang sudah lama kuno, barang-barang yang bernilai khusus gitu ya. Jadi kita bisa membeli sesuatu di galeri, sedangkan di museum kita hanya bisa melihat-lihat, mengamati atau mempelajari sesuatu di dalam itu. Guys, udah masuk ke musim penghujan nih. Harus jaga kesehatan biar nggak gampang terserang penyakit ya. Nah, jangan kemana-mana. Kita punya tips untuk kalian biar stay fit di musim penghujan. Nah, zaman udah makin berkembang guys. Money cake nggak cuma bisa ditemukan di cake aja, tapi di puding juga ada. Konsepnya sih masih sama seperti bolu cake, tapi yang ngebedain cuma bahan yang dipakai. Yang pertama, kita bikin pudingnya dulu. Tunggu sampai matang, tinggal dicetak deh. Nih, kita kasih triknya. Lubangi bagian atas puding pakai cup plastik yang udah dikasih pemberat. Biar stabil, bisa pakai beras aja guys. Nah, lubang ini fungsinya sebagai celengan untuk naruh uang gitu deh. Setelah adonan puding mengeras, baru deh beras dan cup plastiknya kita angkat. Lubang keluarnya uang ini bentuknya segi empat dengan panjang sekitar 6 cm dan lebar 1,5 cm. Nah, uang yang dipakai nantinya bisa uang asli atau palsu ya guys. Terserah kalian sih. Tapi biar unsur kejutannya dapat, ya pakai uang asli dong. Kalau cuma buat prank dan seru-seruan, duit bohongan juga nggak masalah. Tapi ingat, semua uang dilapisin plastik biar higienis ya guys. Jadi puding bakalan tetap aman untuk dikonsumsi. Cantolin uangnya ke lidi, terus masukkan ke lubang yang udah dibikin tadi. Kelihatannya sih gampang ya, tapi bikinnya harus hati-hati banget. Soalnya puding kan termasuk makanan yang gampang rusak. Salah trik sedikit aja bakalan hancur deh. Tinggal hias deh. Sebisa mungkin hiasannya dipilih yang nggak terlalu berat ya guys. Ingat, bagian tengah puding kan bolong. So, nanti hiasan yang ada di atasnya bakalan ambles. Tinggal tarik, mantul kan? Berasa crazy rich gitu nggak sih guys? Hahaha. Udah, jangan kelamaan mimpi jadi crazy rich-nya. Mending sekarang kalian kita ajak ngayal untuk liburan ala-ala di Hawaii. Hahaha. Ini guys, buat kalian yang berdomisili di Jakarta dan ngerasa bosen karena gitu-gitu aja, plus nggak punya waktu buat keluar kota, tenang. Soalnya ada kafe menarik bertema Hawaii gitu. Nggak cuma asik buat nongkrong, tapi bisa bikin feed Instagram kamu lebih kece dan banyak likes. Hahaha. Nggak cuma tempatnya doang yang terkesan santai, menunya juga santai. Camilan-camilan ringan dengan saus yang warna-warni plus minuman lucu-lucu ini pastinya bikin mood kalian yang lagi low jadi happy lagi deh. Anyway guys, Indonesia kan sekarang udah masuk musim pancaroba nih. Biasanya kalau udah musim kayak gini, tubuh rentan banget terserang beragam penyakit loh. Apalagi kalau sampai setelah makan, bisa-bisa makin drop terus sakit deh. Nah, kita punya tips untuk mencegahnya nih dengan cara meningkatkan imun tubuh. Caranya gimana ya? Yang paling simpel sih dengan mengkonsumsi kombinasi jus buah-buahan. Tapi sebelum kita kasih tipsnya, kalian tahu nggak sih apa itu musim pancaroba? Namanya siapa? Ival. Siapa? Ival. Ival. Adia. Cokro. Anggi. Ginanjar. Andi. Tika. Putri. Ini udah pada beres kuliahnya? Alhamdulillah semester akhir. Semester akhir. Tapi hari ini udah nggak ada kelas lagi? Udah nggak ada. Nongkrong dulu ya? Semester berapa tadi? 7. 7. Harusnya nih semester 7 nih ilmunya udah banyak banget. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah nih. Ya kan? Oh. Gimana? Yoi. Pancaroba, tahu nggak sih apaan sih pancaroba? Pancaroba itu perubahan cuaca ya. Setahu gue itu sih. Perubahan cuaca bener gak sih? Perubahan cuaca aja? Iya. Ada lebih spesifik lagi? Spesifik lagi mungkin secara umum perubahan cuaca gitu yang menyebabkan kayak shock gitu aja gitu pancaroba. Musim pancaroba gitu. Oh, musim pancaroba jadi kaget musim biasanya? sakit, iya. Musim sakit. Pancaroba tuh apa sih? Pergantian musim mungkin. Yang seperti apa? Ya dari panas ke musim hujan. Musim panas ke musim hujan. Oke. Pergantian musim. Pancaroba itu macam-macam jenis cuaca. Musim hujan,
musim pancaroba, musim kemarau. Oh, pancaroba tuh musim juga Nah, berarti? musim, iya. Jadi pancaroba adalah bagian dari musim? Musim ya, jenis-jenis musim. Jenis-jenis musim, oke. Perubahan apa ya? Musim yang ekstrim. Perubahan musim yang ekstrim, oke. Perubahan cuaca, pancaroba perubahan cuaca yang nggak terduga, maksudnya yang apa ya ngejelasinnya? Tiba-tiba datang gitu ya? Iya, yang maksudnya harusnya musim hujan. Iya, tiba-tiba kayak gitu pancaroba. musim panas. Terus tiba-tiba terus itu bikin apa ya? Bikin orang jadi kaget juga kayak suhu tubuhnya misalnya. Jadi kayak ngedatangin penyakit kayak gitu. Jadi bikin kaget. Jadi Iya, begitu bikin kaget lagi kayak musim orang hujan. kayak unpredictable ya, aja gitu. Apa? Unpredictable. Unpredictable. Iya. Begitu lagi musim hujan, itu musim panas kaget. Jadi ayam gitu. Kan Bisa gitu jadi kaget. ya. Iya, pergantian musim. Yang seperti apa? Ya dari panas ke hujan sama. Gitu, Iya, pergantiannya. Pergantian. Sama jawabannya. Apa? Pergantian musim dari musim hujan ke panas. Selalu musim hujan ke musim panas atau berlaku untuk semua musim? Berlaku semua musim. Semua musim. Karena kan di Indonesia musimnya cuma 2. Iya. Musim Musim hujan, hujan sama panas. panas. Sama musim Semi. nggak ada. Itu di Jepang sama musim duren, rambutan, alpukat, musim nikah, musim putus, musim di PHPN sama mantan, musim digantungin. Sakit. Oh, sakit. Curhat ya? Sabar ya. Kita percintaan itu memang berat. Cuman lo harus yakin. Kalau suatu saat jodoh pasti bertemu. Asik! Afgan lewat. Lewat. Bagusan Afgan kemana-mana. Thank you ya. Pancaroba apa sih, Put? Pancaroba apa ya? Ya perubahan cuaca, perubahan iklim kali ya. Dari yang tadinya hujan gitu kan, hujan terus tiba-tiba panas, jadinya shock badannya. Badannya nggak terbiasa. Ilmiah banget. Iya, ilmiah Tadi banget dia itu. jawab ini bener banget. Ini yang bener yang mana kira? Yang paling tepat. Yang paling tepat jawaban gue sih. Wow, percaya diri sekali Anda. Apa tadi diulang? Jawabannya tadi apa? Perubahan musim yang menyebabkan shock atau kaget gitu. Ya benar tadi hujan tiba-tiba panas gitu menyebabkan muncullah penyakit-penyakit seperti itu. Penyakit Flu gitu. seperti malarindu. malaria dong. Jawabannya macam-macam, tapi intinya adalah perubahan cuaca katanya guys. Cuman ada jawaban yang lebih tepatnya lagi. Perubahan cuaca yang seperti apa? Yang kayak gimana? Semuanya dijelaskan. Ada narasumber kita yang mau jawab. Tuh, lihat. Musim pancaroba itu musim antara musim panas, musim hujan, atau antara musim hujan dan musim panas. Jadi pergantian musim itu menyebabkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kesehatan manusia. Misalnya munculnya sakit-sakit tertentu, flu dan lain-lain. Sehingga orang mengenal musim itu sebagai musim pancaroba. Nah, nggak mau dong kalau sampai sakit. Guys, ada 6 jus yang bisa kalian coba bikin di rumah. Kita bikin satu-satu yuk. Ada 3 buah yang bisa dipakai. Ada wortel, apel, dan seledri. Yap, seledri ternyata mengandung banyak vitamin A, K yang berperan penting dalam proses pembekuan darah dan kesehatan tulang. Vitamin C, folat yang berfungsi untuk mencegah perubahan DNA yang bisa menyebabkan kanker. Terus, yang paling penting adalah jus seledri diklaim bisa membuang racun, patogen mati seperti virus dan bakteri, dan zat-zat berbahaya lainnya. Yang kedua, ada jus mangga dan stroberi. Perpaduan kedua buah ini bakal menghasilkan jus yang kaya nutrisi yang berguna untuk kekebalan tubuh. Stroberi sendiri adalah buah yang kandungan vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin A, dan vitamin E-nya yang banyak banget. Dan mangga juga punya nutrisi yang berjibun guys. Misalnya ada kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan zat besi pada mangga yang cukup tinggi. Oh iya, kedua buah ini termasuk buah yang mengandung antioksidan loh. Ada juga percampuran antara buah apel, lemon, dan sedikit jahe yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tambahan sedikit jahe ini juga bakal bikin tubuh tetap hangat loh. Belum lagi, si jahe berguna untuk membantu proses detoksifikasi. Oh iya, jahe juga bisa memicu keluarnya keringat guys. Buat kalian yang lagi demam atau flu, bisa banget cobain jus yang satu ini. Ada jus warna hijau yang dihasilkan dari bayam, mentimun, dan apel hijau guys. 3 kombinasi buah dan sayur ini bakal menghasilkan jus yang kaya nutrisi dan vitamin. Air dalam mentimun berfungsi kayak penyedot debu yang menghilangkan segala kotoran di tubuh gitu. Nah, si apel hijau
kaya antioksidan yang bikin tubuh bebas dari serangan radikal berbahaya yang bisa meregenerasi sel di dalam tubuh. Yang kelima, ada jus yang terbuat dari jeruk, lemon, dan madu. Kombinasi bahan-bahan tadi ampuh banget buat meningkatkan kadar vitamin C dalam tubuh. Vitamin C sendiri bisa berguna banget untuk sistem kekebalan tubuh ya guys. Selain itu, madu juga kaya akan polifenol, antioksidan yang bisa mencegah berbagai penyakit. Terakhir, ada wortel, apel, dan jeruk yang bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh karena ketiga bahan ini kaya vitamin A, B6, dan vitamin C guys. My Vlog, My World. Aduh, guys, Ojib lagi di dokter nih. Tapi nggak lagi atit, nggak lagi sakit, cuman mau konsultasi soal kulit wajah. Nah, jangan ngatain centil. Padahal sebenarnya kalau bicara soal kesehatan kulit wajah, nggak pandang tuh mau cewek mau cowok sama aja. Nah makanya kali ini Ojib sudah janjian sama dokter Raymond. Halo. Dok, apa kabar dok? Baik. Biar gaul gitu kalau sama dokter Raymond. Dok, Ya. jadi ini ceritanya Ojib mau ngasih tips sama teman-teman yang ada di rumah. Ya. Gimana caranya merawat kulit wajah yang baik dan benar. Tapi setuju nggak sih? Stigmanya orang Indonesia, cowok ngerawat kulit wajah itu identik, centil, ngapain, nggak usah, cowok itu nggak usah lah, cuek-cuek aja lah gitu. Gimana tuh dok? Nah, menurut saya itu salah. Karena penyesalan datang terlambat. Nah. Nggak bisa dipungkirin. Pada laki-laki usia 40-50 sekarang, mukanya pada kopeng-kopeng. Mereka menyesal semua loh. Kalau yang namanya menyesal itu pasti belakangan. Karena kalau duluan, itu pendaftaran namanya. Oke guys. Maka dari itu, nih, kita mau ngobrol-ngobrol bentar. Biar enak kita taruh sini dulu ya dok ya. Oke. Nah, gini. Dok, Ya. sebenarnya idealnya banget untuk kita ngerawat kulit wajah. Ini buat cewek, buat cowok ya. Ya. Sebenarnya paling basic banget apa sih? Oke, idealnya kita mulai dari umur dulu ya. Mulai kapan sih? Nah, biasanya Nah, iya, pada bener, masa bener. puber. Pada masa puber itu mulai 1 SMP, atau nggak terkadang ada yang 2 SMP, bahkan ada yang 6 SD. Nah, di saat itu biasa akan mulai dengan kulit berminyak sekali, lalu muncul jerawat. Nah, itu sudah mulai tanda-tanda harus memperhatikan kesehatan kulit. Bagaimana? Oke, sebenarnya simple sekali. Cukup dengan cuci muka yang rajin, teratur, gitu loh. Jadi yang pertama adalah cuci muka yang rajin dan teratur. Terus kemudian? Oke, cuci mukanya dengan sabun apa? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kita harus mengenali dulu kulit kita. Kulit kita ini kering, simpelnya kering, normal atau berminyak. Nah, masuk kategori yang mana tuh guys? Jadi setelah rajin cuci muka, yang kedua kita harus tahu jenis kulit kita tuh seperti apa. Nah, normal berminyak atau normal kering. Atau berminyak. Atau berminyak. Atau kering. Ya. Kemudian cara milih sabunnya, sabun cuci mukanya. Cara memilih sabunnya biasa untuk kulit yang berminyak, sabunnya itu akan mengandung zat yang namanya salicylic acid. Salicylic acid. Ya, Oke. itu dapat untuk mengeringkan wajah. Dan Itu yang untuk yang berminyak ya? Untuk yang berminyak. Kalau untuk yang kulit normal, itu biasanya bisa beli sabun yang tulisannya normal saja. Normal aja. Kalau kering? Untuk yang kering itu harus ada moisturizernya, dan mereka harus mengurangi parfum atau bahkan zat-zat aktif yang lainnya. wangi-wangi gitu dikurangi ya? Karena dapat merangsang alergi, merangsang iritasi pada kulit. Jadi memang untuk sensitif itu, untuk kulit sensitif sama untuk kulit kering itu sama. Jadi bisa nih? Bisa. Wajib treatment? Lanjut. Nggak pakai sakit tapi? Bisa. Oke, kita langsung ke ruangan sebelah sana ya? Iya, betul. Ikut yuk, kita akan treatment facial apa namanya dok? Facial platinum. Facial, Untuk acne, anti facial acne. platinum. Wah, namanya aja platinum, keren banget. Bener keluar di sana mukanya kayak platinum. Guys, ini Ojib sudah di TKP. Siap mau treatment. Mbak namanya siapa? Dibuka dong maskernya. Siapa namanya? Sofi.
Sofi. Mbak Sofi, berarti yang akan handle aku ya? Ya. Yang sabar ya, Mbak. Dok, ini mau visual kan? Ntar maaf. Masa pegel ambil ngevlog? Asisten, tolong dong, videoin. Artisnya mau treatment dulu biar mukanya tadi kayak platinum, kilat. Namanya ini adalah facial platinum gitu ya? Ya, betul. Oke, mulai Mbak Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guys, kalau facial pertama itu, step pertama dibersihin ya dok ya? Ya, dibersihkan dengan cleansing milk terdahulu, lalu baru dengan sabun cuci muka. Emang abis ini step kedua apa sih? Oke, kita kasih vaporizer, yaitu uap hangat agar pori-porinya terbuka. Jadi nanti pengambilan ekstraksi komedo lebih mudah lagi dan tidak terlalu sakit. Jadi fokusnya untuk membuka pori-pori. Betul. Oh. Say it, do it now. You love everything about play, mess around, careless with the foolish heart. See me over here, watching everything. Tuh guys, untuk kalian yang suka mencetin komedo jerawat di rumah, harus hati-hati, pastiin bersih dan tekniknya bener apa enggak. Biar lebih pasti, biar lebih aman, mendingan langsung konsul ke ahlinya. Ya dok ya? Oke, udah. Aku bisa lihat lagi. Ini habis ini apa dok? Beres? Oh belum. Belum? Ini belum apa-apa. Ini baru 10%. Oh jadi Platinum, jadi kita sekarang akan di PDT, jadi nanti ada oksigen jet pill. Kita beri oksigen ke kulitnya. Ada ozon jet pill, kita beri ozon di kulitnya. Fungsinya apa? Tadi kan saya sudah bilang, bakteri jerawat itu hidup kalau tidak ada oksigen. Kalau ada oksigen, bakteri jerawat akan hidup. Akan mati. Akan mati. Tuh. Oke lah, saya nurut aja. Lanjut apa nih dok? Di masker. Asik. Dikasih nutrisi, lalu antibakteri juga, ada herbal dan vitaminnya juga masker. Oke. Wah. Mbak, ini boleh dilepas. Bawa pulang juga boleh. Jangan. Apa yang dirasakan? Seger. Taruh. Jadi guys, beneran nih, setelah tadi treatment, yang paling kerasa nih dok, Ya. kulit kayak ketarik, kayak apa ya, kayak zaman muda dulu, Emang sekarang udah tua? Enggak. Ya cuman yang kerasa lebih fresh, kayak abis tidur lama gitu. Gimana sih orang kalau abis seger gitu kan, beda abis cuci muka, seger pokoknya deh, terus muka ketarik kayak lebih kenceng gitu. Rasa kencang ya. Dok, terakhir ada tips nggak nih buat teman-teman di rumah? Oke, tipsnya saya kata penyesalan selalu datang terlambat. Tuh. Lebih baik pencegahan daripada mengobati. Tuh. Mengobati lebih mahal, lalu punya efek samping yang tidak baik. Nah, jadi tipsnya untuk para anak-anak remaja dan untuk ibu-ibu yang punya anak, ya, tolong anaknya diajari cuci muka yang rajin dan teratur. Nah, itu gunakan sabun yang tepat. Nah, kenali kulitnya berminyak atau kering. Kalau kering jangan lupa pakai moisturizer, tetap harus cuci muka, tetapi tidak sesering pada yang kulitnya berminyak. Bisa 2-3 kali gitu cuci mukanya. Jadi intinya rajin cuci muka, kenali kulit wajah kita, dan satu, jangan malu untuk perawatan. Ternyata enak! Dokter Raymond, thank you, terima kasih. Ini berarti udah kinclong, udah siap. Kinclong. Cari jodoh! Apa? Terhilang. Oh iya bener. Tiap lain dipakai dulu. Oke.